Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana. Nomor induk mahasiswa saya 20030167 dari kelas Teknik Elektronika 2A Politeknik Negeri Cilacap. Reliability atau keandalan. Konten yang akan kita bahas adalah reliability, definisi dari reliability. Yang kedua, probabilitas, keandalan sebagai probabilitas. Yang ketiga, confidence level, tingkat kepercayaan terhadap suatu alat. Yang keempat, performa atau performa tanpa kegagalan. Yang kelima, efek, terdiri dari efek usia, efek misi, dan efek stres. Yang pertama, definisi dari reliability. Apa itu reliability? Reliability atau keandalan adalah tingkat kepercayaan bahwa suatu peralatan akan melakukan fungsi yang dimaksudkan dengan memuaskan atau tanpa kegagalan, yaitu batas kinerja yang ditentukan pada usia tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, probabilitas. Keandalan sebagai probabilitas adalah perbandingan dua bilangan, yaitu pembilangnya adalah banyaknya kejadian dicari, lalu peluang terjadinya telah terjadi atau dapat terjadi, dan penyebutnya adalah jumlah kejadian atau percobaan yang dilakukan. Dengan rumus secara matematika dituliskan R dalam kurung T sama dengan NS dalam kurung T per NT dalam kurung T, atau bisa dituliskan seperti ini, atau sehingga didapatkan rumus seperti ini. Dengan penjelasan R dalam kurung T sama dengan reliability, NS dalam kurung T banyaknya kejadian dicari, NT dalam kurung T jumlah kejadian yang dilakukan, NF dalam kurung T jumlah misi dengan durasi masing-masing, Q dalam kurung T rata-rata produksi probabilitas kegagalan. Selanjutnya ada contoh soal. 200 unit identik diuji keandalannya selama 50 jam. 1 unit gagal sebelum menyelesaikan 12 operasi, 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 20 jam operasi, dan 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 50 jam operasi. Pertanyaannya, berapa perkiraan keandalan unit-unit ini untuk misi 50 jam? Lalu masukkan rumusnya sini sama dengan 1. Nah, ini yang dimasukkan NF dalam kurung T ini adalah jumlah kegagalan dalam periode tertentu. Ini ada 1 unit gagal, ini ada 2 unit gagal, ini ada 2 unit gagal, ini 2 unit gagal. Jadi ini tuliskan di sini. Lalu yang NT dalam kurung T ini adalah banyaknya misi yang banyaknya unit atau banyaknya misi yang akan diujikan keandalannya, sehingga didapatkan R sama dengan 1 min 5 per 200. Lalu didapatkan seperti ini, 1 min 0,025, hasilnya adalah 0,975 atau 97,5%. Selanjutnya ada confidence level. Tingkat kepercayaan pada suatu alat. Confidence level adalah probabilitas bahwa parameter tertentu terletak di antara dua batas atau dua limit. Definisi dua batas. Artinya dua batas di sini adalah mungkin dari batas paling atas dan juga batas paling bawah. Definisi lain adalah probabilitas yang menghubungkan posisi timbal balik dari nilai sebenarnya dari suatu parameter dan estimasinya. Apakah tingkat kepercayaan itu terletak mungkin di atas atau di bawah? Ini disajikan sebuah
gambar kurva. Di sini ada area dari confidence level yang diarsir di sini. Nah, ini adalah tingkat kepercayaannya bahwa suatu alat mungkin seperti ini. Ketika kita membeli barang yang baru, maka kita percaya bahwa alat tersebut mampu menyelesaikan mungkin dari misi yang kita inginkan. Lalu lama kelamaan alat itu menurun mungkin performanya, sehingga kita kayak grafik kita menurun kepercayaannya, atau penurunan juga sangat berpengaruh pada dengan kepercayaan, sehingga seperti ini dituliskan. Nah, ini confidence levelnya yang tertinggi, lalu lama kelamaan menurun. Yang keempat, performa tanpa kegagalan. Performa tanpa kegagalan dapat dihasilkan atau diperoleh ketika output produk sesuai spesifikasi atau sesuai keluaran yang kita inginkan. Di sini ada 3 gambar itu, dan ada wilayah kegagalan, wilayah performa, wilayah sukses, dan wilayah kegagalan. Di sini ada operasi. Performance with specific limit, performa di antara 2 batas. Yang kedua ada performance below upper specific limit, di bawah kegagalan. Di sini ada di atas kegagalan. 1, 2, 3. Jadi Bell curve. Nah, di sini ada Bell curve atau kurva seperti bak mandi ya, teman-teman. Nah, di sini ada early life period atau masa penggunaan awal, udah dalam masa penggunaan, juga masa habis pakai. Nah, performa itu seiring waktu itu pasti akan menurun, lalu kemungkinan tiba-tiba naik dan tiba-tiba menjadi rusak. Itu mungkin sering terjadi. Penyebab dari kegagalan dini, teknik manufaktur yang buruk, termasuk proses penanganan, praktik perakitan. Lalu ada kontrol kualitas yang buruk, pengerjaan yang buruk, pembakaran tidak cukup, pengumpulan tidak cukup, debugging tidak cukup, bahan di bawah standar, bagian di bawah standar, mengganti komponen dengan yang tidak difilter, suhu cadang gagal dalam penyimpanan atau transit, bagian gagal saat diberi fungsi pertama kali. Kontaminasi, dan juga yang sangat berpengaruh adalah mungkin dari kesalahan manusia, pemasangan yang salah, startup yang tidak tepat. Kemungkinan penyebab kegagalan: yang pertama, interferensi atau tumbang tindih dalam kekuatan dan stres selama operasi. Yang kedua, faktor keamanan yang dirancang tidak mencukupi. Yang ketiga, terjadinya beban acak. 4, terjadinya kekuatan acak, cacat yang lolos, kesalahan manusia dalam penggunaan, aplikasi yang salah, penyalahgunaan, kegagalan yang tidak tepat dihilangkan dengan yang tidak dapat dihilangkan, debugging, penyebab kegagalan tidak dapat dijelaskan, lalu kegagalan dari alat. Akhirnya kegagalan karena kehausan atau habis masa pakai. Yang pertama, penuaan pemakaian, penurunan kekuatan, kelelahan, mungkin rayap, korosi, kerusakan mekanis, maintenance yang buruk, umur rancangan yang rendah. Akhirnya ada efek usia. Kehancuran sangat bergantung pada usia secara matematis dinyatakan seperti ini. Lalu bisa dituliskan sehingga mendapatkan rumus seperti ini. Dengan T waktu misi, N waktu misi yang dilalui, T besar usia manusia,
beta tidak sama dengan 1 dan lambda sama dengan 0. Efek waktu misi. Nah, jika ingin memiliki kadar yang sangat tinggi ya teman-teman maka dapat membuat waktu misi yang diinginkan tanpa kegagalan performa sesingkat mungkin dengan rumus R sama dengan E min lambda T waktu misi dan lambda tingkat kegagalan masa pakai X sama dengan 1. Ini adalah efek misi. Sini ada wear out, change failure, juga only. Nah, di sini pada pemakaian wear out kegagalannya lebih besar. Efek stres, dimana jika tingkat stres tinggi maka kegagalan akan tinggi juga. Hal ini dapat dilihat pada kurva. Sini ada 4 keadaan, yaitu low stress, medium stress, design stress, dan juga very high stress. Nah, setelah kita berbicara reliability, tentunya ada kegunaan dari reliability engineering tersebut. Yang pertama, mengatur hierarki equipment dan critically to the best. Hierarki mencakup informasi penting dan data agar dapat dilakukan failure mode analysis atau biasa disebut dengan PMA. Yang kedua, membangun dan mengelola program maintenance. Yang ketiga, melakukan analisa statistik pada perusahaan untuk merubah maintenance plan. Yang keempat, memimpin dan mengelola proses root cause analysis, lalu mengidentifikasi masalah apa saja yang harus dikerjakan. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.